Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, jumpa lagi dengan fase yang ketiga dari membangun peradaban yang berbahagia dengan membangun keluarga yang bahagia. Kita sudah lewati fase pertama dan kita sudah lewati fase kedua, dan kali ini adalah fase yang terakhir, yaitu fase yang ketiga. Fase yang pertama yaitu sebelum akad nikah, fase yang kedua saat akad nikah, dan fase yang ketiga setelah akad nikah atau pasca akad nikah. Dan pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas fase yang ketiga, yaitu fase pasca akad nikah. Pada fase ini, sepasang calon suami dan istri sudah resmi menjadi suami istri, karena sudah akad nikah pada saat fase yang kedua. So, pasangan suami istri, status suami istri itu adalah status yang sangat-sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Dia adalah sepasang makhluk Allah, sepasang hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, dilindungi oleh syariat, dijaga oleh hukum, diridhoi kedua orang tua, direstui oleh masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Sungguh posisi yang sangat-sangat istimewa. Tidak tertarik dengan status ini? Wahai kalian yang bujang-bujang, jangan ditunda-tunda. Seorang suami dan istri akan mendapatkan status yang istimewa ini. Dan wahai para suami dan istri, Anda dalam posisi yang istimewa. Maka syukuri. Jangan sampai Anda menjadi orang istimewa, tetapi Anda tidak merasa menjadi orang istimewa. Sahabat kemanusiaan, apa saja yang mesti dilakukan oleh sepasang suami istri pasca akad nikah? Ini penting. Sebelum akad nikah penting. Saat akad nikah juga penting. Tapi pasca akad nikah ini jauh lebih penting. Karena apa? Kalau persiapan itu ada batasnya. Sebelum akad nikah itu ada batasnya. Akad nikah juga ada batasnya, dan pasca akad nikah ini nggak ada batasnya. Itu sehingga di sini perlu sesuatu yang harus kita pahami bersama. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan pasca akad nikah adalah menegakkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga setelah nikah itu orang harus paham haknya apa suami, haknya istri apa. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Itu harus jelas. Dan itu harus ditegakkan. Kemudian berikutnya yang kedua, menfungsikan rumah tangga sebagai rumah tangga ilmu. Menfungsikan rumah tangga sebagai rumah tangga ibadah. Menfungsikan rumah tangga sebagai rumah tangga pendidikan. Menfungsikan rumah tangga menjadi rumah tangga produksi. Menfungsikan rumah tangga sebagai rumah tangga dakwah, rumah tangga sosial. Yang keenam, menfungsikan rumah tangga menjadi rumah tangga dakwah. Ada 6 fungsi di situ. Menfungsikan rumah tangga sebagai rumah tangga ilmu, sebagai rumah tangga ibadah, sebagai rumah tangga pendidikan, sebagai rumah tangga produksi, sebagai rumah tangga sosial, dan sebagai rumah tangga dakwah. Itu yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri ketika selesai akad nikah. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri pasca akad nikah itu apa? Menghidupkan komunikasi dalam rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga itu tidak ada komunikasi. Penjelasan tentang komunikasi akan kita bicarakan pada sesi-sesi berikutnya. Berikutnya adalah yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan setelah akad nikah adalah menyiapkan diri masing-masing untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau tadi dalam persiapan itu hanya persiapan. Saat ini apa? Menyambut itu. Menyambut daripada tanggung jawab. Tanggung jawab suami apa, tanggung jawab istri apa. Itu harus menyiapkan diri di situ. Menyambutnya di situ. Kemudian berikutnya adalah yang harus dilakukan pasca akad nikah adalah
menyiapkan diri untuk menghadapi problematika rumah tangga. Problematika rumah tangga. Sebagai gambaran sedikit tentang problematika rumah tangga adalah, apa itu problematika rumah tangga? Problematika rumah tangga adalah keadaan tidak seimbang antara yang diinginkan oleh sepasang suami istri dengan realita kenyataan yang dialami oleh sepasang suami istri. Pasti beda di sana. Teori dengan kenyataan beda di situ. Maka seorang suami dan istri tadi itu, kalau sebelum menikah itu dia menyiapkan diri, tahu tentang problem rumah tangga, maka saat itu apa problem yang akan saya hadapi? Nah, itu harus siap di situ. Nah, berikutnya adalah pasca rumah tangga pernikahan, yaitu merawat cinta. Merawat dengan perawatan yang utuh terhadap cinta dan kasih sayang suami dan istri. Cinta yang tidak dirawat bisa hilang. Nah, dilarikan orang. Cinta yang tidak dirawat bisa hilang, ditelan dengan kebosanan dan rutinitas. Cinta yang tidak dirawat akan terkikis oleh panasnya permasalahan dan problematika dalam hidup. Begitu seterusnya. Sekalipun seseorang itu ketika menikah, dia saling jatuh cinta. Tapi ketika cinta itu tidak dirawat, dia bisa hilang. Kemudian berikutnya yang dilakukan setelah akad nikah, terus menumbuh kembangkan cinta, terus menumbuh kembangkan kasih sayang. Karena ketika cinta itu tumbuh, ya, dia bisa menjadi cinta yang subur. Namun, rutinitas itu akan bisa menjadikan seseorang itu jenuh, ya. Akhirnya apa? Terjadi namanya kejenuhan cinta. Dan kemudian orang itu akan bosan, ya. Terjadilah namanya kebosanan cinta. Kejenuhan dan kebosanan tadi bisa berakhir dengan kematian cinta. Dan ketika cinta itu mati, jangan diharap cinta untuk tumbuh kembali. Dia akan pergi selamanya. Dan bisa jadi yang tersisa nanti adalah tanggung jawab gugat-menggugat di akhirat. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi itu. Itulah sekilas tentang rumah tangga yang kita persiapannya tentang pengantar ini semua tadi, yang kita bagi menjadi 3 fase. Fase sebelum akad nikah, fase ketika akad nikah, dan fase setelah akad nikah. Nah, semoga dengan pengantar yang ini nanti akan kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya yang masih panjang, insya Allah. Perjalanan kita masih jauh, dan nanti kita akan satu persatu akan kupas. Maka ikuti terus untuk sesi kita ini, karena rumah tangga yang baik dan kokoh akan melahirkan yang baik dan kokoh juga, masyarakat yang baik dan kokoh juga. Masyarakat yang baik dan kokoh akan melahirkan negara yang kokoh. Negara yang kokoh akan melahirkan peradaban yang kokoh juga. Jadi pernikahan Anda yang bahagia akan melahirkan peradaban yang bahagia. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasi, sehingga ketika ada, terutama ya sahabat-sahabat semuanya yang belum menikah, jangan sampai ketinggalan, apalagi yang menjelang pernikahan, untuk terus mengikuti sesi-sesi berikutnya, karena itu akan baik untuk Anda semuanya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.